Halo, hai, balik lagi bersama AN3VERMAN atau Unferman, atau kalau kalian tulis setelah AN ada angka 3 bisa dibaca dengan An3 Ferman. Oke, setelah topik kemarin ternyata responnya nggak gitu bagus, tapi saya coba terus berbicara di platform ini. Yang topik pertama membahas mengenai kenapa perilaku pemimpin kita yang di atas dan juga orang-orang di sekitar kita, kalau dengan istilah sosial yang menengah atau menengah ke bawah, moralnya hancur semua. Dengan teori yang saya keluarkan di podcast pertama, yang menurut saya bukan karena pendidikan, bukan karena ajaran orang tua, atau bukan karena apapun, karena memang itu andil uang haram yang sudah mengalir di darah mereka. Jadi mau kuliah sampai luar angkasa pun, kalau biaya kuliahnya dari uang haram, mau ngaji kemanapun kalau biaya ngajinya dari uang haram, itu sepertinya tidak akan ada progres. Hanya hard skill saja yang dia dapat. Hard skill itu kan sertifikat atau apapun itu. Tapi soft skillnya, kehatiannya, ke manusiaannya akan hilang. Ya, jadi muncul lagi teori kedua, karena saya sempat menyebut juga selain andil uang haram, mengambil hak orang lain di podcast pertama, itu termasuk hal-hal yang membuat kita semua ini hancur. Jadi jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan lingkungan sekitar, tapi kita coba lihat diri kita masing-masing. Kita terlahir dari apa, kita dikasih makan dari apa, dan kita disekolahkan dari apa. Dan muncul lagi di benak saya, apakah ini juga karena karma? Mari kita bahas kembali. Yang saya buat di podcast sebelumnya adalah perilaku mengambil hak orang lain. Lalu anak-anak muda sekarang bangga akan perbuatan yang dilarang dilakukan, dan juga menghalalkan yang haram dengan alasan ekonomi, menghidupi anak, menghidupi orang tua, dan prinsip-prinsip pribadi mereka lah yang membenarkan mereka. Jadi ingat, bukan karena pendidikan atau akhlak, tapi semua ini karena uang haram yang sudah mendarah daging yang menjadi sebab. Ingat, sebelumnya efek uang haram atau syubhat akan menyebabkan gelap hatinya, menyepelekan agama, dan mudah mengambil hak orang lain. Jadi semua yang dilakukan di setiap harinya akan ya tidak baik semua gitu. Karena yaitu kayak lagunya Ebit G. Ade ya, bangga akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, semua juga di atas kebijakan hancur, peraturan gak jelas, mental pejabat yang seenak-enaknya, anak-anak muda yang bangga akan kemaksiatannya, adalah sebagai akibat. Jadi ingat, sebagai sebabnya apa tadi, dan ini sebagai akibatnya. Namun muncul lagi variabel lain, yaitu karma menurut teori saya. Apakah itu karma? Karma memang tidak diakui di beberapa agama. Namun kita mengertilah maksud secara harfiahnya, yaitu adalah segala sesuatu perbuatan yang akan mendapatkan balasannya, entah itu baik, entah itu buruk. Dan inilah yang terjadi sekarang, dan akan terjadi pada anak cucu kita nanti, karena perbuatan kita sendiri. Oke, ketika kita mendengar ini, kalian akan anggap sepele masalah karma ini, gelap hatinya, dan
gelap mata, ya itu wajar karena uang haram mungkin sudah mengalir di darah Anda. Jadi hati-hati kalau Anda eee, tidak mempermasalahkan hal ini gitu. Ingat akibat subhat sebelumnya, mungkin sudah ada di tubuh Anda. Ini tidak menakut-nakuti, tapi untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan atau yang kita kembali lagi ke pembalasan atau yang biasa kita dengar dengan karma. Mengapa? Oke, jika ada yang bilang Tuhan tidak akan membalas dengan hal yang buruk dan akan membalas dengan hal yang baik. Oke, itu betul, betul sekali, jangan takut. Tuhan itu baik kepada umatnya, kepada manusianya. Namun pertanyaannya, baik untuk siapa? Buruk untuk siapa? Contoh, koruptor hukumannya rendah karena beliau dilindungi penguasa, karena mungkin pegang rahasia atau apapun itu, dan dia merasa baik untuk dirinya karena tidak dihukum. Secara sadar dia tetap korupsi di luar dan memberi makan anak, istri, cucu, menantu dengan uang haramnya. Mungkin juga ngasih selingkuhannya mungkin ya. Karena kan uang haram ya, pasti ujungnya ada selingkuhannya. Dan itu akan mengental di darah daging mereka. Ya ketika mereka melahirkan anak, darah mereka akan turun ke anak tersebut gitu. Terlihat secara duniawi keluarganya senang, sang bapak tidak ditangkap, sang suami tidak ditangkap. Terlihat di duniawi baik karena tidak dipenjara, merasa dimanjakan oleh penguasa, amanlah, tenang aja, dilindungi gitu. Padahal secara sisi yang lain, secara tidak langsung dia sudah mengkontaminasi terus-menerus, mengkontaminasi keluarga dan orang terdekatnya dengan uang haram karena dia tidak dipenjara gitu. Jadi sudah terlihat kan baik untuk siapa dan buruk untuk siapa. Yang aneh biasanya hati nurani orang, bukan hati nurani sih ya, lebih ke ya habit kali ya. Orang terdekat seperti saudara, mereka sadar dia tuh salah gitu, mereka malu. Tapi ketika tahu kalau sang orang itu dilindungi, tidak bisa dipenjara atau banyak backing-an, ya orang itu malah bangga padahal udah jelas-jelas dia tahu itu orang itu salah gitu. Ya contoh lah misalnya, wah om gua Mas Sakti mantep, dia nggak bisa ditangkep, backing-annya tinggi bos. Coba kita lihat, mungkin ada faktor-faktor tertentu lah kalau menurut saya ya, teori lainnya. Ya mungkin karena orang tersebut yang bangga akan saudaranya atau bapaknya atau siapalah itu, mungkin karena dulu ibunya orang tersebut dihidupi beliau, jadi beliau merasa berhutang dan terima kasih sekali. Nah, disinilah efeknya menghalalkan yang haram. Saya yakin di sekitar kita banyak lagi ibu-ibu yang melindungi anaknya yang sudah betul-betul salah gitu. Dia menangis bersujud, padahal memang anak itu salah gitu. Ya anak itu sudah balik, jadi tidak perlu ada perlindungan dari seorang ibu lagi. Banyak lagi efeknya, karena itu case besar ya, korupsi ya, yang kalau kita dengar sekarang tuh udah tidak ada yang marah lagi gitu. Kita dengar pejabat korupsi, orang kita juga nggak berani ngapa-ngapain gitu. Karena ya kita tahu kalau orang itu sudah berani korupsi, kita tahu orang itu di circle apa, circle-nya siapa. Kita tahu sebetulnya, cuma kita nggak berani ngapa-ngapain. Orang kita dibentak di jalan sama mobil partai gitu atau mobil DPR atau mobil ormas gitu, kita aja jiper. Padahal harusnya mereka melindungi kita gitu. Ya seberani-beraninya kita ya, alasannya kalau dilawan kita menang dicari lagi sama mereka, dikeroyok karena backing-annya banyak. Kalau kita kalah babak belur bisa cacat, bisa mati gitu. Nah ini menarik nih, nanti kita bahas selanjutnya kenapa orang-orang yang seperti ini bisa seberani dan sepede itu
ke orang bawah gitu. Karena mungkin basis di belakangnya kah? Entar dulu, karena basis di belakang. Jadi mereka ini sebenarnya berani atau pengecut sih? Ya, berani lah ya kayaknya lah. Oke, kita balik lagi. Coba kita ke case kecil lah, jangan terlalu besar. Karena terlalu besar pun kita nggak bisa gitu ngebenahinnya. Karena ya itu dilindungi, semua dilindungi. Yang kita bahas nanti. Jadi case kecil itu seperti ya yang sehari-hari kita lihat lah. Mungkin saya pun melakukan, mungkin tetangga saya melakukan, adik saya melakukan, mungkin ya. Seperti lawan arah, naik motor di trotoar, parkir di trotoar. Bahkan yang saya lihat fenomena akhir-akhir ini, bahkan yang diboncengin mereka pun itu membenarkan apa yang pengendaranya lakukan. Kayak mereka menyodorkan tangan, ngasih tanda stop gitu. Lucu sekali, padahal ya betul-betul mereka itu melanggar gitu. Dan juga penyerobot antrian dengan privilege-nya. Oke, apa karmanya dari koruptor tersebut? Yang tadi saya ceritakan sudah terjawab, generasinya akan rusak, akan gelap hatinya, menyepelekan agama. Efek gelap hati ya itu menghalalkan yang haram dan lain-lain. Dan apa efek kasus kecil yang tadi itu, yang melawan arah, pejalan kaki dan menyerobot antrian? Jika secara sadar mereka sama sekali tidak berkembang, baik ekonominya ataupun derajatnya, harkat dan martabatnya, akan tetap di situ aja, jalan di tempat. Bahkan perlahan turun. Dan secara tidak langsung mental mereka rusak karena mereka tahu di hati kecilnya itu salah, namun tetap dilakukan karena mengikuti banyak orang yang melakukan gitu. Kayak mereka selalu playing victim. Ya saya ini orang susah, kerjaan saya ojek, saya bla 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 lah. Pokoknya saya harus kejar target, saya harus ini, saya ataupun gerobak ataupun yang setelah jualan buang sampah sembarangan. Mereka selalu berkelit di hal yang ujungnya kita akan mengasihani mereka. Padahal mereka sudah melakukan hal yang tidak patut dikasihani gitu. Disitulah awal mulanya. Mereka percuma gitu. Berkeringat, capek, letih kerja dengan cara yang mengambil hak orang lain, itu percuma. Karena kecemasan akan hidup di hari esok akan terus ada buat mereka. Dan mereka akan menjadi orang yang pertama vokal menuntut hak, padahal kewajiban tidak dilaksanakan. Mereka bukan orang besar, orang sama kayak kita, orang kecil, tapi mereka menindas yang kecil juga. Kan ironis sekali ya. Jadi ya seperti itulah. Kita tidak usah bahas terlalu atas, bahkan di sekitar kita pun seperti itu. Kalau nggak salah, saya baca beberapa artikel, ada negara-negara terdamai, tertenang seperti Finlandia, negara bahagia, Swiss, Denmark. Kenapa? Mungkin orang-orang yang kepintaran, akal sehatnya akan mencari perlawanan, mencoba mendinai. Dan bilang, itu kan karena negara tersebut penduduknya sedikit, budayanya tidak sebanyak di sini, ekonominya bagus-bagus, mungkin digaji pemerintah, ngelahirin dapat duit, kawin dapat duit mungkin ya, dan lain-lain. Atau menurut saya, atau apakah mereka melakukan hal yang tidak pernah dilakukan di sini? Itu mungkin jawabannya. Seperti mereka saling menghormati satu sama lain secara tulus. Ya di sini memang saling menghormati juga, tapi menurut saya kurang tulus ya. Juga tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah makan uang haram mungkin di sana. Menurut saya sepertinya ya faktor itu yang membuat mereka menjadi negara terdamai, negara tertenang, negara terpintar mungkin.
Mungkin jika dibalikin pertanyaannya, orang yang mendinai tadi dengan pikiran seperti itu, yang kepintaran, ya coba aja kita di sini 270 kepala dengan SDA yang berlimpah. Masa nggak ada yang bisa mikir bener? Coba, masa nggak ada yang bisa mikir mikir bener gitu, mikir pinter lah? Menurut saya sih ada. 1%-nya pun ada menurut saya. Tapi teorinya gini, ada sih satu orang yang mikir benar, tapi 1.000 orang akan menentang. Karena lapaknya, karena itu daerahnya, karena itu hak hak dia menurut dia, karena ya mengertilah maksud saya, karena hal-hal lucu yang seperti itulah. Itu sudah biasa terdengar di sini. Atau apakah pendidikan dari kecil mempengaruhi? Mungkin di Finlandia sekolah bagus dari kecil gitu. Atau ya hal yang lain lah mengenai pendidikan. Karena menurut saya nggak ada pengaruhnya di pendidikan. Selama darahnya masih suci, masih bersih, belum dikasih susu dari uang haram, saya yakin pendidikan dari kecil akan mempengaruhi. Jangan salah loh, markir aja nih ya. Dengan tidak ijab kabul dengan pemilik toko tersebut, pemilik minimarket tersebut, itu apakah uang itu halal atau haram gitu? Kalau menurut saya sih tidak halal. Atau pemilik toko tersebut mengiyakan ijab kabul akad dengan pemarkir, tapi dengan rasa takut gitu, dengan rasa ancaman. Karena kalau dia menolak, usahanya akan diganggu. Itu double jackpot lagi. Mungkin uang haram dan mengambil hak orang lain gitu. Jadi kita pun yang markir pun tidak akan ikhlas ngasih duit gitu. Apakah itu haram? Menurut saya iya. Menurut saya iya. Teori saya iya. Jadi jangan nangis kalau anak kalian hancur, tidak sukses, berani mengeluarkan kata-kata binatang ke bapak ibunya, melawan orang tua. Itu adalah yang kamu perbuat sebelumnya. Itu karena dirimu, perbuatanmu. Beda ya sama yang parkir di jalanan, perempatan, pertigaan. Menurut saya itu agak membantu menurut saya. Makanya banyak pemarkir yang perempatan, pertigaan itu, saya dengar ada beberapa di daerah saya bisa menguliakan anaknya di kampus-kampus beken, kampus-kampus bagus gitu. Karena situ pun masih banyak yang nggak ngasih gitu, tidak terpaksa gitu, dan mereka juga agak membantu menurut saya ya. Ya, jadi untuk part kedua ini sekian. Jadi selain teori uang haram, mengambil hak orang lain, menurut saya pembalasan atau karma itu banyak berpengaruh atas hancurnya sekitar kita. Nggak usah ngomong negeri lah, sekitar kita gitu. Tawuran, premanisme, semua itu bukan karena pemerintah, bukan karena negara-negara besar yang mempengaruhi ke Indonesia kayak Cina, Amerika, enggak, bukan karena adat, bukan karena budaya, tapi karena hal-hal yang kita sudah lupakan. Banyak profesor menggunakan teori-teori sosial, teori-teori yang sudah ditulis di buku dan mendapatkan Nobel, teori-teori yang terhitung. Padahal mereka sendiri mengakui ada teori yang tidak bisa dihitung. Dan mereka berbicara 1 jam, 2 jam pun berhari-hari.
Maksud saya sudah banyaklah profesor yang berbicara tentang hal itu. Apakah berubah? Apakah merasa atau membangun? Ya seenggaknya orang-orang seperti saya mendengar banyak profesor-profesor yang agak betul menurut saya. Dan saya pun bisa menggunakan teori-teori seperti ini karena mereka sudah mengungkapkan teori-teori mereka, dan menurut saya teori-teori mereka masih di surface, masih di permukaan, karena sebenarnya bukan itu yang terjadi. Dan mereka pun tahu, tapi mereka tidak berani bicara karena tidak bisa dihitung. Teori-teori ini tidak bisa dihitung, dan teori-teori ini terlebih condong ke religi atau lebih condong ke ya mungkin agama dan mitos atau apapun lah. Tapi mereka sadar hal inilah yang terjadi sebetulnya. Jadi kita akan kembali lagi dengan teori selanjutnya. Teori saya selanjutnya, saya hanya mengingatkan, hentikan semua yang bersifat uang haram. Memang susah sekali menolak uang haram. Saya akui itu, lezat sekali uang haram itu. Tapi kalian juga sadar uang haram kalian akan hilang begitu saja tanpa terhitung. Dan itu belum ada yang bisa menghitung mungkin teorinya kenapa. Dan hentikan mengambil hak orang lain sekecil apapun itu, di antrian pun atau apapun itulah yang kita lakukan setiap hari, naik motor, naik sepeda, naik mobil, untuk menghentikan efek kekacauan ini. Mulailah dari hal kecil di dirimu sendiri. Tidak usah mengkritik orang lain, dirimu sendiri saja dulu. Percayalah, jika kamu menghormati orang lain, 2 kali lipat orang itu akan menghormati kamu. Oke, terima kasih. Semoga, saya berharap podcast ini banyak didengar dan banyak dapat ilham dari podcast ini. Memang agak susah dihentikan dan agak susah ditelaah hal-hal fundamental ini. Namun menurut saya kita bisa lakukan dari sekarang. Harus dari sekarang. Terima kasih.